Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat jiwa untuk semuanya, untuk teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang konsep sistem di dalam keperawatan. Ya, ini adalah topik dari mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Nah, nanti kita akan membahas tentang sistem, konsep sistem di dalam keperawatan, yaitu sistem tentang konsep dasar sistem itu apa, kemudian prosesnya bagaimana, jenjang sistem, serta sistem yang ada di dalam keperawatan itu yang seperti apa. Ya, nanti kita bahas di sini. Yang pertama tentang pengertian sistem. Ya, pengertian sistem itu adalah suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita bisa melihat di gambar sebelah ini adalah sebuah sistem di mana di dalamnya itu ada tujuan. Kemudian dia di sini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu harus ada beberapa komponen atau elemen dari subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi ya dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri dari sistem. Yang pertama, itu harus ada tujuan, ya mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, terdiri dari kumpulan elemen yang utuh, kumpulan dari tadi ya subsistem. Kemudian berbagai elemen yang ada itu saling terkait, saling berhubungan dan berinteraksi, ya, dan harus selalu berinteraksi dengan sistem yang lainnya, mempunyai kemampuan untuk transformasi atau mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perubahan, dan mempunyai mekanisme pengendalian. Ini adalah ciri-ciri dari sistem. Ya, di dalam suatu sistem itu ada suatu tatanan, komponen, interaksi, ada interdependensi, dan ada tujuan. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam gambaran ini ada suatu proses input, proses output, kemudian ada kontrol, ada feedback, dan di sini itu ada lingkungan luar ya yang mempengaruhi dari sistem yang ada. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama ada input. Input itu adalah kumpulan elemen atau bagian yang terdapat di dalam sistem dan diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Yang kedua itu ada proses. Ya, itu adalah kumpulan elemen yang terdapat di dalam sistem dan berfungsi untuk mengubah masukan menjadi luaran yang telah direncanakan. Sedangkan output itu adalah kumpulan elemen atau bagian yang dihasilkan atau luaran ya dari berlangsungnya proses di dalam suatu sistem. Kemudian ada proses feedback. Ini adalah kumpulan elemen atau bagian yang merupakan keluaran dari sistem sekaligus sebagai masukan dari sistem tersebut. Ada dampak atau impact, ini adalah akibat yang dihasilkan dari keluaran suatu sistem, serta ada lingkungan atau environment, itu adalah dunia luar dari sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses sistem yang terjadi. Untuk jenjang dari sistem sendiri itu ada 3. Yang pertama ada suprasistem. Ini lingkungan di mana sistem tersebut berada. Lingkungan yang dimaksud juga berbentuk suatu sistem tersendiri yang kedudukan dan perannya itu berada lebih luar. Sistem yang lebih luas ini mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem secara langsung. Ya, ada di atasnya. Kemudian ada sistem dan ada subsistem. Ya, di subsistem ini adalah bagian dari sistem yang secara mandiri berbentuk sistem pula. Sistem yang mandiri ini berkedudukan dan perannya lebih kecil daripada sistem. Oke, kalau untuk contoh sederhananya kita bisa melihat ya di dalam suatu organisasi. Oke, misalnya contohnya di sini kalian adalah mahasiswa dari sarjana keperawatan ya. Di mahasiswa sarjana keperawatan itu ada suatu organisasi atau sistem yang dinamakan organisasinya adalah IMSAKA ya. IMSAKA itu hanya ada di mahasiswa sarjana keperawatan. Itu adalah sistem yang kita kelola ya. Nah, di dalam UMPP sendiri kan ada sistem di atasnya untuk kegiatan kemahasiswaan di atas
IMSAKA misalnya ya, ada di sini ada BEM ya. BEM itu masuknya contohnya dia adalah suprasistem, artinya dia adalah bagian dari sistem tetapi di luar IMSAKA ya. Tetapi di sini apa namanya suprasistem ini dia mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola langsung. Artinya BEM itu mempengaruhi IMSAKA ya dalam proses pelaksanaannya. Artinya IMSAKA itu ya di atasnya ada BEM yang mana ketika misalnya ada kegiatan ya harus diketahui oleh BEM ya, harus ada informasi ke BEM. Begitu juga sebaliknya ya, artinya ada suatu sistem tetapi di luar ini ya. Kemudian subsistem. Subsistemnya bisa jadi berarti misalnya di IMSAKA itu ada organisasi, ada bidang-bidangnya di bawahnya, ada bidang rohani, ada bidang pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bidang-bidang ini kan juga dia masuk ke sistem, ya ada apa namanya koordinatornya siapa, kemudian anggota-anggotanya siapa, dia mempunyai apa namanya tujuannya sendiri, kemudian ada rencana kegiatannya sendiri. Ya, itu gambaran contoh dari jenjang sistem. Ya, ada suprasistem, ada sistem, dan ada subsistem. Kemudian pendekatan sistem. Ya, ini pendekatan sistem itu penerapan suatu prosedur yang logis dan rasional dalam merancang suatu rangkaian komponen-komponen yang berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu kesatuan yang telah ditetapkan. Atau bisa juga di sini pendekatan sistem ini merupakan suatu strategi yang menggunakan metode analisa, desain, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Atau bisa juga diartikan sebagai penerapan dari cara berpikir yang sistematis dan logis dalam membahas dan mencari penyelesaian masalah atau keadaan yang dihadapi. Ini adalah proses pendekatan sistem. Nah, bagaimana keuntungan dengan pendekatan sistem? Keuntungannya yang pertama, jenis dan jumlah masukan itu dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga dengan demikian, penghamburan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifatnya selalu terbatas itu akan dapat dihindari. Yang kedua, proses yang dilaksanakan itu dapat diarahkan untuk mencapai luaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Artinya di sini kalau kita melakukan pendekatan sistem itu akan lebih fokus. Dan yang ketiga, keluaran yang dihasilkan itu dapat lebih optimal serta dapat diukur secara tepat dan objektif. Luarannya itu dapat diukur. Serta umpan balik itu dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan suatu kegiatan program. Artinya umpan baliknya atau evaluasinya itu dapat dilihat sesuai dengan tahapannya. Ya, jadi kita untuk evaluasinya itu gampang. Oh, kekurangannya ini. Di sistem yang apa namanya di tahap keberapa sih kesulitannya? Ya, itu keuntungannya ketika kita melakukan pendekatan sistem. Untuk analisa sistem dan langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan penguraian dari sistem, rumuskan masalah, lakukan pengumpulan data atau informasi untuk menjelaskan masalah, kemudian kembangkan model-model sistem yang baru, lakukan uji coba, terapkan model sistem. Nah, ini tadi adalah langkah-langkahnya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana sih penerapan sistem di dalam keperawatan. Ya, di dalam keperawatan sendiri itu ada pendidikan dan ada pelayanan. Ya, yang pertama kita bahas dulu bagaimana penerapan sistem di pendidikan keperawatan. Ya, di lingkup pendidikan. Ini landasan pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan. Ya. Yang pertama itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Kurikulum Nurse Indonesia, ya, Kurikulum Nasional Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ya, Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kemudian
peraturan Presiden PP nomor 14 tahun 2013 tentang pengelolaan pendidikan tinggi. Kemudian ada Permendikbud 73 tahun 2013 tentang implementasi dari Kurikulum Nasional Indonesia. Kemudian Permendikbud 49 tahun 2014 tentang SNPT, Standar Nasional ya, Perguruan Tinggi. Kemudian ada Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang SPMPT. Ya. Kemudian ada Permendikbud nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, transkrip, dan SKPI. Permendikbud nomor 87 tahun 2014 tentang akreditasi, serta Permendikbud nomor 95 tahun 2014 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi. Nah, ini adalah beberapa landasan dari pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan. Ya, kalau kita melihat sendiri kan pendidikan keperawatan itu berjenjang ya dan berkembang. Ya, yang tadinya mungkin hanya SPK tingkatannya setara dengan SMA, sekarang keperawatan itu bisa sampai S3. Ya. Nah, kita nanti bahas untuk selanjutnya. Nah, alasannya kenapa pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan itu dilakukan. Yang pertama, ya kita bisa melihat bagaimana sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia dan kebijakan nasional tentang keperawatan, tuntutan kebutuhan masyarakat, ya kemudian ada perkembangan profesionalisme keperawatan, ya. Kemudian untuk jenjangnya sendiri di pendidikan keperawatan di Indonesia, ya untuk pendidikan vokasi, ya, untuk pendidikan vokasi itu ada dua, yaitu ada D3, Diploma 3 Keperawatan, dan ada D4 Keperawatan. Sedangkan untuk pendidikan akademik itu ada sarjana keperawatan ya tingkatnya S1, kemudian ada magister keperawatan tingkatan S2 dan ada dokter keperawatan atau tingkatan S3. Sedangkan untuk pendidikan profesi, ya pendidikan profesi mungkin yang teman-teman tahu, ya yang banyak ketahui itu ada pendidikan profesi nurse. Ya, artinya ketika nanti teman-teman lulus dari sarjana keperawatan, itu untuk bisa aplikasi atau untuk bisa kerja di klinik, itu harus menempuh pendidikan profesi nurse terlebih dahulu. Ya, ini kalau sudah lulus sarjana. Nah, kalau misalnya sudah lulus sarjana nurse, kemudian melanjutkan S2 akademiknya, ya mau ambil spesialisasi, ya spesialis keperawatan, itu harus juga dia menempuh pendidikan profesi spesialis keperawatan atau SP1. Ya, atau ketika sudah doktoral kemudian mau melanjutkan pendidikan profesi, ya bisa juga melanjutkan nurse konsultan keperawatan untuk SP2. Ya, ini jenjang pendidikan keperawatan di Indonesia yang ada pada saat ini. Ya, SPK itu sudah tidak ada lagi untuk sekarang. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15 itu dijelaskan bahwa pendidikan akademik itu merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini landasan dari pendidikan akademik untuk keperawatan. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17 ya. Ini tentang pendidikan profesi, itu merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Ya, artinya ini profesi itu merupakan keahlian khusus ya. Kalau sarjana keperawatan ya harus punya nurse-nya dulu agar punya keahlian di bidang kliniknya ya, karena di bidang akademik itu mahasiswa lebih fokus ke teorinya ya, beda dengan vokasi atau D3 keperawatan. Kalau vokasi itu dari semester awal itu memang sudah dia diterjunkan di klinik ya. Kalau sarjana itu berbeda lagi. Sehingga harus punya keahlian khusus, yaitu harus melanjutkan ke pendidikan profesi. Nah, untuk perbedaan kompetensi keilmuan di jenjang pendidikan, itu yang pertama ada vokasi. Vokasi ini adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Ya, artinya dia terbatas ya karena memang kuliahnya waktunya dia lebih
singkat 3 tahun dan dia harus punya keahlian teori dan klinis, artinya memang konsep teoritisnya dia terbatas ya. Kemudian kalau bidang akademik ini paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Ya, sedangkan untuk yang profesi ini paling sedikit menguasai konsep aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ya, jadi kalau apa namanya kita lihat ya kalau bagian vokasi ya ini bagian konsep teorinya dia secara umum general, tetapi kalau yang akademik ini konsep teoritisnya ini bidang keterampilannya tersebut dikuasai secara mendalam, artinya pembahasannya itu lebih mendalam ya, lebih spesifik. Kalau profesi itu konsep aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan ya, jadi ya, lebih difokuskan ke keterampilan ya. Nah, sedangkan untuk perkembangan kurikulumnya sendiri bagaimana di pendidikan keperawatan? Ya, ada tahun 98 ini ada kurikulum isi. Ya, kemudian tahun 2008 itu diterapkan kurikulum KBK berbasis kompetensi. Tahun 2010 masih menggunakan KBK. Tahun 2015 itu sudah ada KKNI ya, kurikulum untuk nurse ya. Kemudian ini TS mengacu pada artinya di sini kurikulum itu mengacu pada learning outcome-nya. Apa sih yang mau dicapai? Luarannya apa yang diharapkan? Untuk beban SKS-nya sendiri di pendidikan keperawatan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 2, yaitu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program Diploma 4 dan program Sarjana wajib menempuh beban belajar paling sedikit ada 144 SKS dengan masa studi 4-5 tahun ya, tetapi rata-rata itu untuk program Diploma 4 atau Sarjana itu 4 tahun ya kalau untuk keperawatan. Nah, untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program profesi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 36 SKS dengan masa studi 1-2 tahun. Ya, rata-rata itu 1-1,5 tahun ya untuk menempuh profesi. Nah, untuk program profesi NAS sebagai pendidikan profesional, ya, ini satu kesatuan pendidikan. Ya, jadi menjadi satu untuk pendidikan profesi NAS, yaitu akademik kemudian langsung lanjut ke profesi. Tetapi ada beberapa kendala di sini yang sering dihadapi. Yang pertama itu biasanya beberapa mahasiswa itu dia berhenti pada tahap akademik. Ya, ada yang cukup ngambilnya sarjana tanpa melanjutkan profesi. Ya, sehingga tujuan program itu tidak tercapai. Tiga, bisa juga di sini kendalanya sehingga kualitas lulusannya bervariasi, ya, tidak siap pakai jika hanya tahap akademik saja. Oke. Sedangkan pada program profesional sebagai pendidikan profesional itu ada tadi ya, ini kan satu kesatuan ya. Ada tahap akademik, SKEP, dan ada pengenalan profesi NAS ya. Ini setelah mahasiswa selesai menempuh sarjana dan pendidikan profesi NAS itu ada uji kompetensi NAS ya setelah selesai. Ini keuntungannya ya ada keutuhan program, kemudian tujuan program tercapai, kualitas lulusan berstandar secara nasional ya, karena memang kalau di peraturan itu untuk keperawatan, untuk sarjana keperawatan nurse itu ketika rumah sakit mau merekrut perawat itu harus profesional, artinya harus ada nurse-nya, tidak bisa diambil SKEP-nya tok, kalian hanya berhenti di sarjananya tok, itu tidak bisa diterima di klinik ya, mungkin bisa bekerja maksudnya kalau di praktek dokter itu masih ada ya, tetapi kalau sudah di rumah sakit, instansi rumah sakit baik swasta ataupun rumah sakit pemerintah itu harus SKEP nurse ya, harus sampai ke profesi nurse.
Sehingga ini keuntungannya kalau sudah sampai profesi nurse itu sudah siap pakai ya di lapangan. Dan memiliki tugas serta kewenangan. Ya, jelas tugasnya apa, wewenangnya, haknya itu apa. Nah, profil dari lulusan nurse sendiri itu ada care provider, dia pemberi asuhan keperawatan, ada community leader, pemimpin dalam kegiatan komunitas, profesi maupun sosial, ada edukator, dia bisa memberikan pendidikan kesehatan bagi klien, keluarga, dan masyarakat, sebagai manajer, yaitu sebagai pengelola dari asuhan keperawatan, dan ada sebagai researcher atau sebagai peneliti. Nah, ini harapannya ketika kalian nanti lulus dari profesi nurse itu sudah bisa ini. Nah, menjadi care provider, menjadi community leader, educator, manager, and researcher. Nah, untuk selanjutnya kita bahas lagi tentang konsep sistem tetapi di tatanan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, di praktiknya, di kliniknya itu bagaimana? Nah, ini ada penjelasan bahwa setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan, mencegah, serta menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat. Ya, ini yang dinamakan dengan pelayanan kesehatan. Ini sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, ya kita lihat ini di tengah itu ada masyarakat Indonesia sehat. Ya, untuk masyarakat Indonesia sehat sendiri itu ada provider, ada regulator, ada player, dan ada user. Ya, ini semuanya saling berhubungan untuk menciptakan masyarakat Indonesia sehat. Nah, nanti apa sih yang dimaksud dengan provider? Apa sih itu regulator? Player itu yang bagaimana? Serta user itu yang seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Nah, ini untuk pelayanan kesehatannya sendiri. Ya, pelayanan kesehatan itu kalau kita lihat di masyarakat, di luar itu ada pelayanan keperawatan, ada pelayanan kedokteran, ada pelayanan kesehatan masyarakat, serta ada pelayanan kefarmasian. Ya. Ini pembagian strata pelayanan kesehatan. Ya, untuk tingkatan pelayanan kesehatan itu ada yang pertama, itu adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary health services. Ya, untuk pelayanan kesehatan tingkat kedua atau secondary health services, dan ada pelayanan kesehatan tingkat tiga tertiary health services. Nih kita bahas yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primary health. Ya. Ini pelayanan kesehatan bersifat pokok atau basic health services yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Biasanya mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, bersifat rawat jalan atau ambulatory. Contohnya yang masuk ke dalam kesehatan tingkat pertama itu ada pelayanan kesehatan di puskesmas, praktek dokter keluarga, atau balai pengobatan. Ya, artinya di sini tadi ya dia sifatnya hanya rawat jalan, biasanya hanya periksa, beri obat, ya. Ini contoh pelayanannya. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat kedua, secondary health services. Yang pertama, ini penjelasannya bahwa pelayanan kesehatan ini bersifat lanjutan dan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kedua, biasanya memerlukan perawatan inap atau inpatient services, kemudian perlu tenaga spesialis, contohnya ada pelayanan kesehatan pada rumah sakit tipe D dan tipe C. Ya. Sedangkan yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada pelayanan kesehatan tingkat ketiga, tertiary health services. Di sini pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan tingkat kedua. Pelayanan kesehatan bersifat kompleks, membutuhkan tenaga subspesialis, contohnya itu ada pelayanan kesehatan pada rumah sakit tipe B dan tipe A. Artinya ada beberapa tahapan atau tingkatan ya. Biasanya ketika orang sakit itu pertama datang dulu ke puskesmas. Ya, melakukan pemeriksaan. Di puskesmas diperiksa, kemudian diberikan obat di situ, dapat obat. Kemudian kalau misalnya itu dari pelayanan tingkat pertama itu ternyata tidak ada perubahan, atau misalnya penyakitnya di situ lebih
kompleks sehingga di pelayanan tingkat pertama itu tidak dapat teratasi, maka harus dirujuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua. Tingkat kedua tadi ya, jenisnya adalah rumah sakit tipe D ataupun tipe C. Nah, tadi kalau secondary itu berarti dia harus butuh pelayanannya itu adalah inpatient atau perawatan rawat inap, harus dirawat di situ. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tipe lagi pasiennya di situ ternyata penyakitnya lebih spesial, lebih kompleks lagi di pelayanan kesehatan tingkat kedua tidak bisa teratasi, harus ada di sini dokter spesialis yang menangani. Maka di sini harus dirujuk ke pelayanan kesehatan tingkat ketiga, di mana pelayanan ini bersifat kompleks dan tenaga kesehatannya itu lebih spesialis lagi. Ya, misalnya ada beberapa rumah sakit yang memang misalnya pasiennya itu adalah penyakit dengan penyakit jantung, ya di puskesmas tidak bisa tertangani, di rumah sakit tipe A atau tipe D atau tipe C, ya misalnya di RSI tidak bisa tertangani, ini harus dirujuk karena penyakit jantungnya sudah kompleks, maka rujuknya mana sih rumah sakit yang spesialis yang tipe B atau tipe A, misalnya di Keraton yang tipenya sudah B, di situ tenaga kesehatan spesialisnya lebih banyak, maka dirujuk ke rumah sakit B, atau bisa juga ke rumah sakit yang sudah di situ spesialis, rumah sakit yang khusus jantung, ya rumah sakit harapan kita, ya, itu masuk ke pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Ya, itu adalah beberapa penjelasan tentang sistem di dalam keperawatan. Ya, terima kasih teman atas partisipasinya. Saya sudah mendengarkan tentang penjelasan dari sistem, ya, penjelasan sistem dalam keperawatan. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Apabila ada beberapa topik atau beberapa hal yang masih belum jelas, maka bisa ditanyakan, bisa kontak langsung, atau bisa menuliskan pertanyaannya atau masukannya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.